What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Handmaiden, menceritakan tentang seorang putri pewaris tahta yang ingin melarikan diri dari pamannya, yang mana pamannya itu emang toksik banget cuy. Dia pun rela melakukan berbagai cara sampai harus menikah dengan orang yang baru dia kenal demi bisa pergi dari pengawasan pamannya. Namun ya lumayan banyak nih plot twistnya di film ini. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Soki yang tengah bersiap untuk pergi dan pindah ke rumah seorang ahli waris bangsawan Jepang. Soki dikirim ke rumah itu karena ia diceritakan akan bekerja sebagai pelayan dari seorang putri pewaris tahta. Singkatnya, ketika Soki sampai di rumah tersebut, Soki pun terlihat disambut oleh seorang wanita tua yang mengajaknya untuk berkeliling dari rumah mewah tersebut. Lantas di malam harinya, Soki pun terbangun akibat mendengar teriakan sang putri. Lantas ia pun bergegas berlari dan masuk ke dalam kamar untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun untungnya bosnya itu hanya sedang bermimpi buruk. Sambil ketakutan, sang putri pun bilang kalau bibinya bundir diri di pohon sakura besar di halaman rumahnya. Lantas setelah mengecek keadaan dan melihat pohon sakura itu, Soki pun kembali menenangkan sang putri dengan menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur. By the way, si putri ini dari kecil diurusin sama pamannya dan juga bibinya karena diketahui orang tua kandungnya telah lama berpulang. Berhubung hari itu ada seorang pangeran dari Jepang yang datang ke rumah untuk bertemu dengan sang putri, yang mana ternyata bernama Hideko, Soki pun terlihat mengurus sang putri karena pangeran itu sebenarnya berniat untuk melamar Hideko. Hingga sesaat kemudian pangeran tersebut pun datang ke rumah itu dan dia bernama Pangeran Fujiwara. Saat sang pangeran bertemu dengan Hideko, ia pun secara nggak langsung juga bertemu dengan Soki, yang mana ternyata Fujiwara inilah yang telah merekomendasikan Soki untuk jadi pelayan pribadinya Hideko. Lalu setelah memastikan kinerja dari Soki, Fujiwara pun memberikan tips berupa sebuah koin yang langsung diterima Soki. Beberapa saat kemudian seorang pelayan datang mengetuk kamarnya Hideko. Pelayan itu memberitahu kalau Soki dipanggil oleh Pangeran Fujiwara untuk datang ke ruangannya. Dengan izin dari Hideko, Soki pun bergegas pergi untuk menemui Fujiwara. Dan anehnya ketika mereka sudah berada di satu ruangan, Fujiwara malah tiba-tiba kayang dong anjir. Dan ternyata mereka berdua ini adalah teman akrab dan saling mengenal satu sama lain. Dan yang lebih membagongkannya lagi, Soki ini aslinya adalah seseorang yang berasal dari keluarga ahli pencuri dan penipu cuy. Sementara Fujiwara ini bukanlah seorang pangeran yang berasal dari Jepang, melainkan hanya seorang anak petani miskin asal Korea yang menyamar menjadi seorang bangsawan. Cerita pun flashback ketika Fujiwara mengajak Soki untuk menguasai harta dari seorang anak ahli waris bangsawan yaitu Hideko, yang mana rencana Fujiwara adalah merayu dan mendekati Hideko sampai ia jatuh cinta untuk kemudian dinikahi, dan mereka berencana membuat Hideko stres lalu mengirim Hideko ke RSJ agar bisa menguasai harta milik Hideko. Sementara itu tugas Soki di rumah itu hanya untuk meyakinkan Hideko kalau Fujiwara adalah satu-satunya pria yang paling tepat untuk menjadi suaminya kelak. Singkat cerita, Fujiwara dan Hideko ini pun akhirnya semakin hari semakin dekat, hingga pada akhirnya mereka pun mau untuk melangsungkan acara pernikahan dalam waktu dekat. Hideko yang basicnya adalah seorang gadis polos yang gak pernah tahu dunia luar, ia pun penasaran apa yang harus ia lakukan saat malam pertama tiba. Soki pun akhirnya mengajarkan Hideko bagaimana caranya melaksanakan perpusrengan duniawi, dan yang terjadi mereka berdua malah jadi pada sakne dan berakhir dengan saling adu mekanik dong anjir. Soki yang awalnya berniat ingin mempersiapkan mental Hideko sebagai istri dari Fujiwara, namun akibat adegan adu mekanik semalam malah membuat Hideko ragu untuk menikah dengan Fujiwara. Sontak Soki pun geram
malam dan dia jadi terkesan memaksa Hideko untuk mau menerima Fujiwara. Hideko pun merasa kesal dan Soki akhirnya diminta keluar dari kamarnya. Singkat cerita, Hideko pun akhirnya mau menerima lamaran tersebut dan dinikahi oleh Fujiwara. Akan tetapi dengan satu syarat, yaitu Soki harus tetap ikut dengannya dan hidup di Jepang bersama. Ketika sang paman yang bernama Kozuki pergi untuk melakukan perjalanan bisnis, disitulah Soki dan Fujiwara mengambil kesempatan untuk melancarkan rencana mereka dan Hideko langsung dinikahin saat pamannya lagi nggak di rumah. Mereka pun kini tinggal di sebuah rumah yang cukup besar namun nggak mewah-mewah amat untuk sementara waktu. Dan setelah seminggu menikah, Fujiwara pun terlihat sudah mulai berhasil mencairkan beberapa harta berharga milik keluarga Hideko dan menukarnya dengan uang tentunya. Lantas pada esok harinya, nggak perlu waktu lama, Fujiwara pun langsung melancarkan aksinya dengan mendatangkan 2 orang dokter dari RSJ terdekat. Soki pun bersaksi di depan kedua dokter itu dengan mengatakan kalau sang putri mesti ditangani dan harus dibawa ke tempat yang super aman agar supaya dia tidak disakiti maupun menyakiti orang lain katanya. Mereka pun akhirnya berangkat bersama ke sebuah RSJ. Namun hal yang gak terduga pun terjadi, di mana bukan Hideko lah yang dibawa ke RS, melainkan Soki yang justru telah difitnah oleh Fujiwara dan Hideko kalau Soki lah yang merupakan sang putri ahli waris bangsawan yang kini butuh penanganan khusus. Ternyata justru Hideko lah yang bersekongkol dari awal dengan Fujiwara untuk menjebak dan menjadikan Soki sebagai umpan agar pamannya Hideko ini nggak mengejar mereka berdua lagi dan taunya kalau ponakannya itu dilarikan ke RSJ. Jadi identitas sang putri ditukar sama Soki dan identitas Soki dipakai untuk tuan putri dan mereka jadi bisa kemana-mana. Flashback pun terjadi yang menceritakan masa kecil Hideko yang dimana Hideko ini gak boleh main dan juga bergaul. Di usia yang masih kecil itu, ia justru sudah diajarkan oleh pamannya untuk membaca buku-buku yang ditulis oleh dirinya sendiri. Dan seringkali diselingi dengan bacaan buku-buku yang isinya adalah perpusrengan duniawi namun yang berbau hardcore cuy. Dan sama seperti yang bibinya Hideko alami dulu, bibinya ini sangat merasa terkekang dengan pamannya hingga membuatnya akhirnya bundir diri di pohon sakura yang ada di halaman rumahnya. Namun beberapa hari setelah bibinya meninggal, barulah ia dikasih tahu sama pamannya kalau yang sebenarnya terjadi adalah karena sang bibi lagi pusreng secara hardcore sama si paman. Pokoknya yang sampai diiket-iket gitu cuy. Sampai pada akhirnya karena terlalu bersemangat, sang bibi malah berpulang ke dunia anime. Lantas ketika sudah dewasa, Hideko pun kini sudah sangat mahir untuk membaca buku-buku tulisan pamannya. Buku itu terlihat dibacakan oleh tamu-tamu pamannya yang berasal dari kaum bangsawan. Dan di pertemuan itulah awal mula Hideko bertemu dengan Fujiwara yang saat itu tengah menyamar menjadi seorang bangsawan. Ketika rencana awal Fujiwara untuk mendapatkan Hideko gagal, Fujiwara yang tahu kalau Hideko sejak kecil sangat terkekang dengan pamannya, dia pun mengajak Hideko untuk bekerja sama, yaitu dengan cara menikahinya dan kemudian mereka bisa terbebas dari pengawasan pamannya sendiri. Dan dari warisan yang dimiliki Hideko, ia hanya perlu membagi 2 warisan itu dengan Fujiwara. Hideko awalnya ragu karena takut akan dikejar oleh sang paman. Namun setelah Fujiwara menjabarkan beberapa rencananya, dia pun akhirnya menyetujuinya. Hideko pun meminta dicarikan seorang gadis bodoh yang agak mirip dengannya untuk bekerja sebagai pelayannya agar bisa menjadikan gadis itu sebagai umpan atas rencana mereka yang gak lain dan gak bukan dia adalah si Soki. Cerita pun kembali terulang ketika Soki yang malam itu mendesak Hideko untuk menikah dengan Fujiwara. Setelah kejadian itu Hideko sebenarnya marah banget karena gak ada satupun orang yang bisa dia percaya dan dia malah tiba-tiba berniat untuk bundir diri di pohon sakura yang ada di halaman rumahnya. Untungnya di waktu yang tepat Soki muncul dan langsung menyelamatkan Hideko. Mereka berdua pun akhirnya saling mengakui rencana mereka masing-masing dan atas kejujuran itulah membuat keduanya makin saling jatuh cinta satu sama lain. Dan atas dasar cinta inilah yang membuat Hideko serta Soki
yang kini memainkan peran tanpa sepengetahuan Fujiwara. Mereka berdua berniat menjebak Fujiwara tanpa diketahuinya. Soki lantas menulis sebuah surat untuk para keluarganya kalau ia sekarang telah bekerja sama dengan Hideko dan berniat untuk melarikan diri dari orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Dia juga meminta bantuan pada keluarganya untuk bisa membantunya keluar dari RSJ tempat rencana awal Fujiwara akan menjebaknya. Dan hari itu tepat setelah sang paman pergi, mereka berdua pun langsung bergerak ke ruangan sang paman dan di sana mereka pun merusak koleksi buku-buku Kozuki dan membuangnya. Scene lalu kembali pada Soki yang berada di RSJ. Berhubung keluarganya sudah menerima surat yang telah dikirim Soki, keluarganya pun datang dan menghanguskan RSJ itu lalu menyamar menjadi petugas pemadam agar bisa mengeluarkan Soki dari sana. Di sisi lain, Hideko dan Fujiwara terpantau akan melaksanakan malam pertama mereka. Namun sebelum hal itu terjadi, Hideko pun berhasil membuat Fujiwara pingsan. Lalu ia kembali mengambil uang dan beberapa perhiasan yang sempat dikuasai oleh Fujiwara dan kemudian pergi dari sana. Lantas pada keesokan harinya, Soki dan Hideko pun akhirnya bertemu kembali. Mereka pun merencanakan mengubah Hideko menjadi lelaki agar mereka bisa aman keluar dari negeri Sakura ini. Sementara itu Kozuki pamannya yang tahu kalau keponakannya dibawa pergi oleh Fujiwara, dia pun memerintahkan ajudannya untuk mencari pria itu agar bisa diberi pelajaran. Sementara di sisi lain, Hideko dan Soki pun berhasil keluar dari negeri Sakura dan mereka kini menuju ke negeri tirai bambu dengan menggunakan sebuah kapal mewah cuy. Dan lantas malam harinya ketika mereka tiba di kamar dari kapal mewah itu, mereka pun langsung melepas dahaga dan untuk kesekian kalinya mereka pun kembali melakukan adu mekanik yang sangat syahdu. Dan setelah itu film pun selesai.